Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Luri Berdiana. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Salut HMPTI UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang pencernaan makanan pada bagian organ tubuh manusia. Baik, di sini kita akan membahas pencernaan makanan pada organ tubuh manusia. Nah, proses pencernaan makanan yang pertama itu melalui mulut, kemudian lari ke esofagus atau kerongkongan, kemudian lari ke lambung, ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan terakhir yaitu ke anus. Nah, di sini saya akan membahas proses pencernaan yang pertama di mulut. Proses pencernaan di dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini, makanan yang masuk ke dalam mulut akan dihancurkan oleh gigi. Nah, sehingga makanan yang dihancurkan oleh gigi itu akan menghasilkan bagian-bagian kecil. Gunanya agar apa? Gunanya agar makanan yang ada di dalam mulut itu mudah dicerna. Selain mudah dicerna, makanan yang ada di dalam mulut itu dia akan menghasilkan air liur. Air liur ini tadi berasal dari kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini dia akan menghasilkan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini akan membantu memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Selain gigi dan air liur, di dalam mulut juga terdapat lidah. Nah, apa fungsi lidah di dalam mulut? Fungsi lidah di dalam mulut yaitu membantu mencampur makanan dan air liur untuk mendorong masuk ke dalam tenggorokan atau esofagus. Makanan yang didorong oleh lidah menuju esofagus itu tadi, dia itu berupa bolus. Bolus itu apa? Bolus itu gumpalan halus. Gumpalan halus ini akan lari atau turun ke bawah menuju esofagus atau kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, melalui gerak otot, makanan didorong ke bawah menuju lambung. Kemudian di dalam lambung, makanan ini akan dicerna secara kimiawi dan mekanis. Di dalam lambung itu terdapat otot lambung. Nah, apa sih gunanya otot lambung? Guna dari otot lambung yaitu untuk mengaduk makanan sehingga ia akan menghasilkan cairan lembek. Kemudian sisa dari pencernaan usus halus tadi dia akan lari ke usus besar. Nah, di sini sisa makanan yang tidak dicerna itu akan masuk ke usus besar. Jadi makanan yang dari usus halus tadi yang tidak dicerna dia akan masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini di sini air, garam, mineral itu diserap kembali agar tidak terbuang. Setelah melewati proses dari usus besar, nah sisa pencernaan tadi dia akan lari ke anus. Nah, sebelum lari ke anus, sisa pencernaan tadi itu akan menghasilkan tinja. Nah, tinja ini akan disimpan sementara di dalam anus atau rektum. Tinja yang disimpan di dalam rektum atau anus tadi, ketika sudah tiba waktunya, tinja dikeluarkan melalui anus dalam proses yang disebut itu dengan proses defekasi. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah video praktikum tentang penjelasan sistem pencernaan atau proses pencernaan pada organ tubuh manusia. Saya Penny Luri Berdiana, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.